Situasi di Israel semakin mencekam setelah mendapatkan serangan balasan dari Houthi. Pasukan pembela Palestina ini bahkan mengklaim sudah menembus ibu kota Israel. Kemarahan Houthi disebabkan negeri Zionis yang terus-terusan menyengsarakan warga Gaza. Bahkan negara-negara besar seperti Spanyol dan Arab Saudi siap turun tangan untuk memberikan bantuan. Cetak Gol coba merangkum Israel yang semakin kacau sebagai berikut. Makin berulah sengsarakan Timur Tengah. Israel nampaknya belum puas untuk menyengsarakan negara-negara Timur Tengah. Buktinya negeri susu baru saja melayangkan serangan membabi buta lewat jalur udara ke jalur Gaza. Akibatnya penduduk bumi para nabi nggak bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan aman. Bagaimana tidak, serangan ini menambah jumlah korban Palestina sebanyak 1.000 jiwa. Bahkan di hari pertama dan kedua hari raya sudah ada 73 korban yang berjatuhan. Kebiadaban Israel kian bertambah usai merebut sejumlah wilayah Gaza secara paksa. Gak tanggung-tanggung, Benyamin Netanyahu bahkan sudah meresmikan 28 pemukiman baru di tepi barat. Akibatnya 140 warga Palestina harus dilanda kelaparan. Selain itu, tindakan Israel ini dinilai bakal semakin ganas dalam skala besar. Sebab kependudukan ini membuat mereka bisa mengambil alih seluruh wilayah di kemudian hari. Di sisi lain, negeri susu juga kembali melancarkan serangan udara ke ibu kota Beirut, Lebanon. Imbasnya benteng terkuat milik negeri pohon cedar itu harus hancur hingga membuat Hizbullah marah besar. Houthi marah besar lancarkan serangan balasan. Kesewenangan Israel memancing reaksi geram dari para pendukung Palestina. Salah satunya Houthi yang langsung membombardir Yerusalem dan Tel Aviv. Milisi Yaman ini melancarkan rentetan rudal balistik kedua kawasan tersebut. Penduduk negeri Zionis dilanda kepanikan karena sirine keamanan terus melengking sepanjang malam. Radio Angkatan Darat Israel mencatat setidaknya 2 orang turut menjadi korban. Mereka mengalami luka-luka akibat panik mencari tempat perlindungan. Di sisi lain, Houthi semakin menggila dengan menantang Amerika Serikat secara terang-terangan. Terbaru mereka menyerang drone MQ-9 kebanggaan negeri Paman Sam. Gak tanggung-tanggung, pesawat nirawak ini berondong sebanyak 16 kali. Alhasil drone tersebut jatuh saat menjalankan operasi di langit provinsi Ma'rib. Gara-gara serangan ini, Amerika Serikat mengalami kerugian fantastis senilai 8 triliun rupiah. Aksi berani Houthi langsung dibanjiri pujian dari berbagai pihak termasuk media Iran. Milisi Yaman ini disebut sebagai simbol keberanian dalam menumpas negara-negara barat. Kekaguman publik internasional semakin memuncak karena Houthi bukanlah organisasi raksasa. Akan tetapi mereka tetap berada di garda terdepan untuk melawan penindasan Amerika dengan kapasitas seadanya. Amunisi perang ya semakin berkurang. Israel juga semakin kewalahan karena terus diserang dari berbagai penjuru. Bagaimana tidak, serangan ini turut membuat amunisi negeri Zionis semakin menipis. Buktinya tank Israel banyak yang menjadi rongsokan setelah dibombardir oleh serangan Hamas. Baru-baru ini Brigade Al-Qassam bahkan berhasil melumpuhkan tank Israel di daerah Khan Yunis. Selain itu, Israel juga mulai kekurangan prajurit karena banyak yang gugur di Palestina. Data dari pemerintah setempat menunjukkan sudah ada 844 tentara Zionis yang telah dijemput Yang Maha Kuasa. Negeri Zionis juga semakin kocar-kacir karena terancam gak mendapat dukungan dari Amerika. Pasalnya warga muslim Paman Sam bersatu mendesak Donald Trump menyetop bantuan ke Israel. Kita tidak bisa tinggal diam, lebih dari 50 warga sipil telah kehilangan nyawa mereka. Tegas Dewan Hubungan Amerika Islam. Di lain sisi, amunisi Israel diprediksi akan semakin berkurang drastis. Pasalnya Houthi membuat panik negeri Zionis karena kerap melakukan serangan rudal ke wilayahnya. Belum lagi milisi Yaman tersebut punya rudal balistik yang mampu merusak fasilitas militer Israel. Selain itu, amunisi Israel yang menipis juga membuatnya kelabakan menghadapi militer Iran. Terlebih negeri para mullah mengancam akan menyerang Israel lewat operasi True Promise 3. Iran telah mengerahkan semua dimensi pertahanan yang diperlukan untuk menghasilkan kemampuan militer yang 10 kali lebih kuat daripada yang dikerahkan selama operasi True Promise 2. Terang Majen Mohammad Bagheri selaku Kepala Staf AB Iran. Dapatkan kaos oblong lengan pendek dari Zen mulai dari 60 ribuan aja loh. Cek linknya di bawah ini ya. Panik semakin banyak yang bantu Palestina. Serangan brutal ke Palestina membuat berbagai negara bersatu melawan Israel. Salah satunya Arab Saudi yang langsung mengutuk keras pelecehan tindakan Itamar Ben-Gvir.
Seperti diketahui, Menteri Keamanan Israel itu baru saja mengunjungi Masjidil Al-Aqsa bersama rombongan Yahudi. Kerajaan Arab Saudi mengecam dengan sekeras-kerasnya penyerbuan Masjidil Aqsa oleh Kementerian Keamanan Nasional Israel di bawah perlindungan polisi pendudukan. Tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi. Selain itu, Mesir juga segera menekan negeri Zionis untuk menyetujui gencatan senjata terbaru. Usulan tersebut mencakup pembebasan 5 sandera lagi, termasuk 1 warga berdarah Israel Amerika. Solusi ini langsung disambut baik oleh pihak Hamas yang ingin melanjutkan gencatan senjata tahap pertama. Sayangnya pihak Israel justru mengabaikan seruan damai ini dengan berlagak sombong. Pasalnya mereka malah balik menuntut pembebasan 11 sandera baru dan separuh korban meninggal. Alhasil kesepakatan gencatan senjata ini gak kunjung tercapai akibat sikap ngeyel negeri Zionis. Otoritas Benyamin Netanyahu semakin terpojok karena disalahkan pemerintah Spanyol. Negeri Matador mengutuk serangan terbaru Israel ke jalur Gaza yang dicap gak manusiawi. Kami mengutuk pelanggaran gencatan senjata dan kematian tak tertahankan ratusan warga sipil di Gaza, kecam Jose Manuel Albares selaku Menteri Luar Negeri Spanyol. Memanasnya politik di negeri sendiri. Israel juga dibuat pusing dengan keadaan yang terjadi di dalam negeri sendiri. Rezim Benyamin Netanyahu dibuat goyah karena mendapat gonjang-ganjing dari berbagai penjuru. Buktinya warga Israel turun ke jalan mendesak Netanyahu menghentikan serangan ke Gaza. Pasalnya serangan tersebut juga membuat rakyat negeri susu menjadi korban. Saya di sini untuk menyuruhkan bahwa saat ini 59 warga Israel ditumbalkan begitu saja oleh pemerintah kriminal yang tak bertanggung jawab dan mendesak mereka segera mengakhiri perang, ucap Merafirsky. Warga Israel juga naik darah karena Benyamin Netanyahu berusaha kabur ke Hongaria. Buktinya politisi 75 tahun ini menjadi bulan-bulanan protes massa sesaat sebelum kunjungan kenegaraannya ke Budapest. Padahal Netanyahu juga diterpa gonjang-ganjing di dalam pemerintahannya sendiri. Baru-baru ini Bezalel Smotrich undur diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Politikus 45 tahun ini diduga mundur karena desakan Itamar Ben-Gvir yang tak masuk akal. Menteri Keamanan Israel ini mendesak posisi menteri tambahan untuk mengakomodasi kepentingannya. Belum lagi Netanyahu juga sedang diselidiki karena dugaan kasus skandal Qatargate. Pasalnya politikus kelahiran Tel Aviv ini dituding menerima suap dari negara Qatar. Tuduhan ini dilayangkan karena 2 ajudan Netanyahu menerima pendanaan dari pemerintah Qatar. Tujuannya agar citra negeri minyak tersebut menjadi bersih dan terbebas dari pemberitaan negatif. Dapatkan 5 renseng kopi kapal api spesial dengan harga murah cuma 53 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan tentang keadaan Israel yang semakin kacau. Bagaimana pendapatmu? Apakah negeri Zionis ini bertaubat dari kesalahan yang menyerang Palestina setelah pemerintahannya kacau balau? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.